di mana memang korban ini adalah penyuka sesama jenis. Terungkap motif pembunuhan pria di Karawang, polisi ungkap ada unsur asmara menyimpang. Polres Karawang mengungkap kasus pembunuhan dengan luka bekas cekikan di leher korban, di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadicaksono menjelaskan, penemuan korban tewas bernama Asma 45 pemilik warung semula dikira merupakan korban perampokan. Sebab, saat kepolisian oleh tempat kejadian perkara TKP, dan lakukan penyelidikan ada sejumlah barang berharga yang hilang, yakni handphone, dompet dan sepeda motor. Tapi setelah kami melakukan penelusuran, akhirnya ada titik tertarik motif pembunuhan ini dilakukan oleh pasangan atau kekasih korban sesama jenis, kata Wirdanto saat konferensi pers di Mapolres Karawang pada Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Ternyata, pembunuh Asma berinisial WY, 28, yang menjadi pacar pasangan sejenis. Diketahui tersangka WY telah mengenal korban dari tahun 2019 melalui media sosial. Keduanya berkenalan, korban awalnya menanyakan kepada pelaku apakah dijual. Selama perjalanan itu, kata AKBP Wirdanto Hadicaksono, pelaku dan korban sudah berhubungan badan sebanyak 8 kali. Puncaknya, lanjut AKBP Wirdanto Hadicaksono, pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 15 Februari tahun 2024. Sebelumnya, pelaku ini diketahui memberikan KTP sebagai jaminan untuk meminjam uang Rp150.000 dengan beberapa perjanjian. Butuh uang, sedang butuh uang, dan akhirnya pelaku meminjam uang kepada korban sebanyak Rp150.000 dan menjaminkan KTP. Menjaminkan KTP itu Desember 2023. Nah, di tahun 2024 ini kemarin sekitar bulan Februari ada pembagian bantuan sosial yang ada di daerah Cilamaya, di mana pelaku ini mendapatkan bantuan sosial tetapi harus menyertakan KTP. Sehingga akhirnya pelaku mencoba untuk meminta kembali kepada korban KTP-nya yang ditahan selama ini. Nah, singkat cerita, kemudian pelaku menghubungi korban untuk mengambil KTP-nya, dan korban merespon dengan cara mengajak pelaku bertemu kembali. Ini pada saat tanggal 14 Februari malam. 14 Februari. Jadi mereka sempat ketemu di warung atau TKP rumah korban. Di situ sempat terjadi bercengkrama, sempat juga meminum minuman keras, gitu ya. Nah, pada saat itu korban berharap pelaku untuk memenuhi hasrat untuk supaya bisa menebus KTP-nya. Akhirnya pada saat malam sekitar pukul 22 mereka melakukan hubungan sekali. Setelah itu, setelah selesai, pada pukul 2 pagi korban meminta lagi. Pada saat meminta lagi, pelaku pada saat itu dalam kondisi seperti yang mungkin sudah capek dan kemudian mungkin sudah kesal juga karena. Namun, saat tersangka butuh KTP untuk mengambil bantuan beras di kantor desa, korban tak memberikan KTP pelaku sesuai perjanjian sebelumnya. Tak hanya itu, korban juga menghina pelaku lemah dalam berhubungan dan fisiknya. Tersangka tersinggung dan melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara mencekik leher, mendorong korban ke arah belakang hingga kepala bagian belakang korban membentur pintu kayu, ungkapnya. Setelah itu, tersangka langsung mengambil KTP, kemudian mengambil juga handphone dan sepeda motor milik korban. Lalu sebelum pelaku pergi, pelaku mengunci korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan pelaku juga mengunci pintu rumah korban. Di perjalanan pulang, tersangka membuang kunci rumah tersebut di sawah dan langsung melarikan diri. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan atau melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan, yaitu pasal 338 dan atau 351 ayat 3 KUH pidana dan atau 365 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.